Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa adaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama di dalam masjid yang kita cintai ini dalam pengajian rutin kita. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampailah kita pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan satu bulan yang juga dikatakan bulan yang mulia, karena banyak dikaji oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita tentang keutamaan dan keistimewaan dari bulan Sya'ban ini. Nah, pada kesempatan ini akan kita kaji 5 keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang istimewa bagi umat Islam. Bulan ini terimpit di antara 2 bulan istimewa lainnya, yakni antara Rajab dan Ramadan. Jadi pertengah-tengahan Rajab orang masih memperingati Isra Mi'raj. Kemudian di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Nah, ada beberapa keistimewaannya yang saya sebutkan tadi. Ada 5 keistimewaan dari bulan Sya'ban. Pertama, bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan Rasulullah. Disebut bulan Rasulullah. Nah, Sya'ban ini dikenal sebagai bulan Rasulullah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrul ummati. Bahwa Rajab adalah bulan Allah, disandarkan kepada Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadhan syahrul ummati, bulan umatku. Nah, ini hadis Rasulullah menjelaskan begitu. Jelaslah apabila Rasulullah mengatakan bahwa bulan Rajab bulan Allah,
Bulan Sya'ban bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan bulan umatku. Ini mempunyai rahasia tertentu, ya, rahasia tertentu. Makanya disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, bahwa keistimewaan bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Sya'ban ini adalah digelar dengan bulan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra artinya bulan membaca Al-Quran. Selain dijuluki sebagai bulan Rasulullah, Sya'ban juga dijuluki dengan Syahrul Qurra, bulan para ahli Al-Quran. Karena di dalam bulan Sya'ban ini, ibu-ibu, terdapat anjuran untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja kita dianjurkan banyak baca Quran, tetapi bulan Sya'ban juga lebih banyak dianjurkan membaca Al-Quran. Karena disebutkan, ya, Salman bin Khuwailid pernah mengatakan bahwa bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qurra, bulan para ahli Al-Quran. Ubayd bin Abi Sabit ketika memasuki bulan Sya'ban, dia berkata, bulan ini adalah bulan para ahli Al-Quran. Ada Syahrul Qurra. Kemudian dikatakan pula Amr bin Qais Al-Mulai ketika memasuki bulan Sya'ban menutup tokohnya, ya, aghlaqu hanutah, menutup tokonya. Maksudnya toko tempat belanja, bukan toko profil seseorang, bukan, ya, toko belanja. Jadi kalau bulan biasa dia terbuka, bulan ini dia tutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Nah, gitu. Jadi, ya, para ulama-ulama dahulu, para guru-guru, ya, para masyayikh, orang-orang tua dahulu, dia lebih membaca Al-Quran di dalam bulan Sya'ban ini. Itu yang kedua. Lalu keistimewaan bulan Sya'ban yang ketiga, bahwa bulan Sya'ban ini disebut bulan sholawat. Bulan sholawat. Keistimewaan lainnya dari bulan Sya'ban adalah turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya, tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini surah Al-Ahzab ayat 56, di mana dalam ayat ini adalah merupakan perintah bagi kita untuk berselawat. Nah, ini diturunkan dalam bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam
dengan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat. Disebut oleh para ulama-ulama, disebut keistimewaannya adalah merupakan bulan sholawat kepada Nabi. Banyak-banyaklah membaca sholawat. Kalau tadi banyak membaca Quran, lalu berikutnya banyak membaca sholawat, gitu. Ya. Lalu keistimewaan yang keempat dari bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan merawat tanaman amal. Merawat tanaman amal. Ada apa maksudnya merawat tanaman amal ini? Para ulama mengibaratkan bulan Sya'ban sebagai bulan merawat tanaman amal. Syahrul Rajaba syahrul lizar'i, bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Rajab. Wa Sya'ban syahrul lisqawi, bulan Sya'ban bulan memupuk atau merawat. Wa Ramadan sahru hasadi zar'i, dan bulan Ramadan itu adalah masa memanen. Kira-kira gitu. Apa itu amalannya masing-masing, ya? Di dalam bulan Rajab disebut bulan menanam amalan-amalan. Jadi bibit-bibit amalan itu ditanam istilahnya, ya. Biar makin tumbuh. Nah, di bulan Rajab menanam bibit-bibit amal, sedekah, infak, wakaf, sholat, zakat, puasa, ya kan? Ibadah umroh, bacaan zikir. Di bulan Rajab kita mulai menanam amalan-amalan. Lalu di bulan Sya'ban kita memupuknya, merawatnya, artinya mengembangkan, memperbanyak, merawat amalan-amalan yang sudah kita amalkan di bulan Rajab. Ada namanya istighfar Rajab, ada namanya istighfar yang lain. Ini dipelihara dalam bulan Sya'ban ini, untuk kemudian kita akan menerima hasil amalan itu, kita panen di dalam bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu sudah berbuah dengan amalan-amalan yang begitu banyak. Ya tarawihnya, ya tidak tadarus Al-Quran, ya puasa. Nah, inilah yang dimaksudkan bulan Sya'ban ini adalah bulan merawat tanaman amalan-amalan kita. Itu. Yang terakhir, yang kelima, bahwa bulan Sya'ban ini dikatakan juga bulan istimewa karena di mana bulan diangkatnya amal-amal manusia, sekaligus bulan kegemaran Rasulullah melakukan ibadah puasa. Nah, yang patut kita garis bawahi bahwa bulan Sya'ban ini di mana Allah, ya, mengangkat amal-amal kita. Sya'ban diangkatnya amal-amal manusia, karena di dalam bulan Sya'ban itu ada yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali.
Ya. Yasin pertama niat untuk dikuatkan iman, sehingga dapat beramal. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umur sehingga dapat beramal ibadah. Yang ketiga, dimurahkan rezeki sehingga dengan rezeki itu ya kita dapat tenang melakukan amal ibadah. Itulah yang dilakukan. Kalaupun ada membawa air putih datang ke masjid untuk diminum, nah itu ya dalam rangka tawasul saja. Tawasul itu istilahnya ya ngambil keberkahan daripada bacaan surah Yasin tadi. Keberkahannya dibacakan surah Yasin, membacakan doa, mudah-mudahan melalui wasilah air putih yang diminum, insya Allah penyakit-penyakit hilang, ya kan? Itu. Kemudian akan mendatangkan ketenangan batin sehingga mantap kita menjalankan ibadah puasa nantinya. Itu. Nah, bulan Sya'ban ini ya, yang paling terpenting itu diangkatnya amal-amal manusia. Karena pada bulan Sya'ban inilah amal-amal perbuatan manusia akan diangkat kepada Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan saat amal-amal tersebut diangkat, maka ketika itu dia ingin agar beliau menjalankan ibadah puasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat, An Asamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min syuhurin ma tasumu min Sya'ban. Dari Usamah bin Zaid berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban, karena engkau seringnya melakukan ibadah puasa dalam bulan Sya'ban. Ya. Lalu beliau menjawab, qal zalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, adalah bulan yang dilalaikan. Bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia antara bulan Rajab dan Ramadan, di mana wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, di mana bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah itu. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Nah, dari hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amal-amal kita dalam amal setahun ini kan ada amalan-amalan yang tiap hari ada waktunya, amalan itu diangkat naik ke langit. Amalan harian, amalan mingguan, amalan bulanan, dan amalan tahunan. Nah, Sya'ban ini mengangkat amal-amaliyah tahunan kita. Kalau ibu-ibu ya sebagai guru ada laporan bulanan, ada laporan mingguan, ya kan? Nah, itulah contohnya.